Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, SIL-UI, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pengolahan limbah pangan rumah tangga. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Gang Haji Asep, RT 06 RW 11, Kelurahan Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Dosen SIL-UI, Sri Setiawati kepada tribuntangerang.com di lokasi, Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangsel mengatakan, Ya, Bu, bisa diperkenalkan Bu, dengan siapa nih saya bicara? Saya dengan Ibu Sri Setiawati, dosen dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Bu, di sini baru saja nih ada demo ya Bu, diseminasi ya tentang limbah pangan terhadap ibu-ibu rumah tangga. Ini tentang apa sih Bu? Bisa dijelaskan nggak Bu? Program apa dan apa yang ditujukan Bu? Iya. Jadi sebenarnya begini, kami di institusi perguruan tinggi ya, perguruan tinggi itu mengandung beban tiga, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya. Nah dari pendidikan tentunya mahasiswa itu mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Setelah itu ketika dia mendapatkan ilmu pengetahuan, dia mencoba untuk melakukan penelitian dari apa yang didapatkan pengetahuannya. Dia memilih apa. Kemudian setelah dia melakukan penelitian, dia mendapatkan inovasi baru, walaupun itu sederhana. Kemudian inovasi itu diterapkan kepada masyarakat. Nah, pada hari ini tuh masyarakat mahasiswa itu melakukan penerapan kepada masyarakat atas hasil penelitian yang dia lakukan. Nah, pada saat ini yang dia terapkan adalah teknologi sederhana, Takapura dan MOL. Ini adalah teknologi untuk mengolah sampah organik, sampah sayuran, sampah nasi dan lain sebagainya, sampah makanan itu menjadi pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat gitu ya. Nah tentunya kita berharap, kenapa kami lakukan kepada masyarakat, karena sebenarnya sampah itu mulainya dari rumah tangga, dari dapur masing-masing ya. Dan permasalahan sampah ini permasalahan nasional. Permasalahan untuk Tangerang Selatan itu juga tempat sampahnya juga susah sekarang, bahkan Cipucangnya sudah kurang baik, kemudian sekarang menyebar di Serang gitu ya. Ini juga menjadi permasalahan kita semua. Tentunya kami dari perguruan tinggi mencoba untuk mengajak masyarakat ya mengolah sampah ini dari rumahnya, dengan harapan kalau sampah ini diolah di rumahnya, tentunya yang pergi ke tempat pembuangan sampah akhir itu sedikit sekali, sehingga beban juga kepada pemerintah itu tidak besar ya. Itu yang satu. Dan sampah organik ini besar sekali. Indonesia itu nomor 2 di dunia penghasil sampah dan pembuang sampah makanan terbesar. Indonesia. Jadi tentunya kita udah harus punya ada inisiatif gerakan-gerakan masyarakat ya. Karena pemerintah saja tidak cukup, tidak bisa. Nah, sebagai lembaga perguruan tinggi yang memiliki inovasi-inovasi sederhana, tentunya berharap masyarakat dapat menerapkan semua teknologi ini untuk bisa menyelesaikan di rumahnya masing-masing. Dan kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang concern ada di dapur ya. Jadi mereka tentunya dari hasil tidak berhenti kepada hasil produknya saja, pupuknya, tetapi juga kami berharap dari pupuk itu bisa digunakan dengan menanam. Jadi memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga ya. Sekarang terkenal namanya agri-urban ya, urban pertanian perkotaan misalnya. Pertanian perkotaan itu kan diharapkan seperti yang saya lakukan saat ini dengan mahasiswa saya, bahwa setiap rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing berdasarkan apa yang mereka tanam. Nah, mereka sekarang misalnya dari pupuk itu mereka menanam kangkung, kacang hijau ya, kacang-kacangan dan sayur lainnya. Dan mereka juga merasa puas karena kemudian dari sampah yang sampahnya menjadi tidak ada, kemudian menghasilkan suatu produk yang baru gitu ya. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu. Gimana Bu testimoninya Bu setelah melihat apresiasi dari masyarakat nih Bu? Kan tadi saya lihat sendiri dengan puluhan ibu-ibu ya, dapat menghasilkan sayur-sayuran. Ini gimana Bu ke depannya, apakah nanti akan dikembangkan kembali atau gimana? Ya. Sebenarnya kan masyarakat itu mau ya sebenarnya kalau kita ada melakukan pendampingan ya. Yang penting sebenarnya bagi masyarakat adalah pendampingan, karena teknologi inovasi itu kan nggak bisa begitu saja diberikan tanpa ada pendampingan, sehingga
memang penting bagi kita perguruan tinggi maupun pemerintah daerah itu untuk terus melakukan pendampingan. Teknologinya bisa dari mana saja, tapi menggerakkan masyarakat, apalagi ibu-ibunya semangat sekali ya, tadi sudah menghasilkan bermacam, ya dia berasa puas ya, karena ditanam sendiri, dihasilkan sendiri dari apa yang dia olah gitu kan, kemudian tidak ada sampah, kan clean sekali gitu ya. Jadi benar-benar apa namanya zero waste lah, kan zero sampahnya, tetapi menghasilkan produk baru yang bisa dimakan. Tentunya dengan harapan ini bisa dikembangkan kepada daerah-daerah lain. Ini adalah pilot project, tetapi berharap sustainability, keberlanjutan itu juga bisa berlangsung terus. Tadi misalnya saya minta kepada Pak Sekretaris Kelurahan ya untuk bisa diketok tularkan, dan masyarakat bisa mengetok tularkan kepada teman-temannya, tetangganya ya, atau siapa yang melihat ke rumahnya, itu bisa dengan mudah dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bersama-sama gitu ya, terus menggerakkan semua komponen, itu pasti akan bisa berhasil. Dan tentunya kami dari perguruan tinggi dengan senang hati apabila ada permintaan untuk melakukan pendampingan itu adalah tugas kami. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah senang, tanaman juga tumbuh subur. Iya, udah seperti sayur juga. Alhamdulillah enak. Yang kacang hijau sama kangkung juga udah saya olah. Dan masih ada juga yang belum saya olah biar tinggi, maksudnya pengen tahu gitu. Gitu aja sih testimoni dari saya. Bisa lah dimasak, enak gitu. Terima kasih. Bu Mami boleh Bu? Jangan lupa subscribe ya.